Mengkaji analisis-analisis Dr. Tifa di buku Jokowi's White Paper, menurut saya, di Indonesia ini mungkin baru akan ada dalam 1 milenium lagi sosok ilmuwan seperti Dr. Tifa. Kombinasi kematangan saintifik dalam bidang neuropolitika dan keberanian mental di dalam mempublikasikan temuan berisiko, ditambah fakta bahwa beliau adalah seorang ibu, menjadikan Dr. Tifa sebagai senyawa super langka yang belum tentu dapat ditemukan kembali dalam kimia peradaban saintifik Indonesia di dalam 1 milenium ke depan. Mengapa Dr. Tifa begitu langka? Pertama, karena kajian ilmiahnya adalah neuropolitika, sebuah simpul kompleks yang mempertemukan khasanah keilmuan neuroscience perilaku, psikologi kognitif, dan ilmu politik kritis yang mampu menjelaskan bagaimana relasi jejak respon biologis dan pola kognitif manusia dengan fenomena sosial politik. Berhasil menyingkap sedikit saja ruang gelap dari domain permasalahan ini, ia tidak hanya mencerahkan, tapi menyudahi kegelapan. Sebagai contoh, di dalam buku Jokowi's White Paper, Dr. Tifa menganalisis 35 pernyataan publik Jokowi dalam rentang waktu 2019 hingga 2025 terkait dengan pendidikan S1 Jokowi. 51,4% jawaban Jokowi cenderung bersifat umum, 26% menunjukkan jeda dalam respon, 20% mendelegasikan ke pihak lain, dan hanya 2,9% yang memberikan detail personal autobiografis. Yang itu semua mengindikasikan minimnya kontribusi hipokampus. Hipokampus adalah bagian dari otak yang mengkonsolidasikan memori autobiografis. Sehingga jika seseorang pernah benar-benar kuliah hingga wisuda, maka hipokampusnya akan menyediakan detail ingatan perjalanan kuliahnya, dosennya, peristiwa pentingnya, dan lain sebagainya. Sebaliknya, jika dia tidak pernah mengalami kuliah hingga wisuda, maka hipokampusnya tidak mampu menyediakan detail riwayat kuliahnya dan mengirimkan beban tambahan kognitif tersebut kepada bagian otak lainnya yang bernama korteks prefrontal ventromedial, yang karena terpaksa harus bekerja keras menyusun narasi yang koheren, sembari menekan emosi, ia mengalami kebocoran beban kognitif yang kemudian menghasilkan konstruksi narasi yang cenderung dangkal, repetitif, delegatif, dan penuh jeda kognitif. Lebih jauh lagi, Dr. Tifa menganalisis ekspresi mikro wajah Jokowi ketika disinggung tentang ijazah dari 25 cuplikan video. Ekspresi mikro adalah perubahan wajah yang terjadi dalam waktu cepat, sekitar 1/25 hingga 1/5 detik, dan seringkali merupakan manifestasi dari aktivasi amigdala, bagian dari otak yang mendeteksi ancaman. Dr. Tifa menemukan 56% ekspresi mikro berupa alis berkerut, 44% berupa bibir ditekan, dan 36% berupa senyum asimetris, yang menurut studi sebelumnya, ketiga ekspresi tersebut adalah indikator klasik dari frustasi, represi emosi, dan ketidaknyamanan sosial. Tidak hanya sampai di situ. Dr. Tifa bahkan lebih jauh lagi menganalisis 500 komentar publik tentang pendidikan Jokowi yang diambil dari media sosial dan menemukan 42% diantaranya mempertanyakan detail pendidikan, 30% menyatakan ketidakpercayaan, 20% membela, serta 8% netral atau ambigu. Di sini, Dr. Tifa mengamati gejala kuat munculnya prediction error di tengah masyarakat, di mana lebih dari 70% mengindikasikan distrust atau ketidakpercayaan yang diakibatkan oleh ekspektasi untuk melihat dokumen otentik yang malah dijawab dengan realitas bahwa dokumen tersebut tak kunjung ada. Kondisi seperti ini diperparah dengan kecenderungan bias negativitas pada manusia, di mana publik mengisi celah kosong antara ekspektasi dan realitas dengan skenario terburuk, yaitu asumsi ketidakotentikan dokumen. Kajian neuropolitika Dr. Tifa di sini mengizinkan kita untuk menerawang dengan teropong saintifik relasi kunci antara fenomena sosial politik dengan pola kognitif dan respon biologis dari individu yang menjadi subjek utama. Selain itu, di buku Jokowi's White Paper, Dr. Tifa meneliti sifat kepemimpinan dan konsistensi narasi menggunakan pendekatan assessment at distance dan keabsahan ijazah Jokowi dengan pendekatan remote forensic analysis. Kedua, Dr. Tifa itu langka karena memiliki keberanian untuk meneliti sebuah permasalahan yang besar yang menyangkut reputasi mantan presiden,
integritas akademik, legitimasi penyelenggaraan pemilihan umum, dan kerinduan bangsa akan keotentikan kepemimpinan. Keberaniannya untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk buku dan di dalam berbagai macam forum sangat patut diapresiasi. Belum tentu mentalisme seperti ini bisa kita dapati di kampus-kampus di negeri ini. Ditambah fakta bahwa beliau adalah seorang perempuan dan seorang ibu. Bagi saya itu semua menambah bobot kerja ilmiah yang telah dilakukan. Ini adalah ekspresi dan apresiasi saya terhadap kemuliaan seorang ibu, dan bukan merupakan perspektif yang meragukan kesetaraan gender. Di negara maju, kerja ilmiah yang dilakukan dengan standar tinggi dan diterapkan pada permasalahan yang sangat penting, yang hasilnya berdampak luas dan besar untuk bangsa, biasanya diganjar penghargaan. Sebagai bentuk hadirnya negara atau pengakuan komunitas akademik akan lahirnya sebuah progres baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan sebagai pondasi utama sebuah peradaban. Kerja ilmiah Dr. Tifa sangat layak mendapat apresiasi, selebrasi, dan glorifikasi. Tapi sampai hari ini, sayangnya, belum kita dengar riuh-piuhnya di tengah masyarakat, terutama dari para akademisi. Yang menyedihkan, malah respon nirsubstansi yang berisik di ruang publik dari oknum-oknum yang tidak paham metodologi yang terlihat hanya ingin mendemonisasi Dr. Tifa dengan karya ilmiahnya. Lebih ironisnya lagi, dedikasi ilmiah Dr. Tifa kini malah justru diganjar kriminalisasi. Apakah kita tidak malu sebagai bangsa menyia-nyiakan dan membenamkan sebongkah emas ke dalam tanah setelah ia memunculkan dirinya sendiri ke permukaan? Saya serahkan jawabannya kepada kita semua. Saya yakin kita yang kembali kepada hati nurani akan bertemu di dalam ruang yang sama. Sampai jumpa di sana. Kita harus berterima kasih pada Dr. Rizwan ya, begitu transparan memberikan source code-nya ini sehingga kita bisa mereplicate. Ya ini sebuah tradisi dan budaya akademis yang sangat internasional seperti ini. Makanya kemarin saya katakan di video saya itu, ini Dr. Rizwan karyanya ini adalah kelas dunia. Kenapa saya katakan sulit sekali atau mustahil dibantah melihat respon yang muncul sejauh ini ya terhadap buku ini itu dari orang-orang yang membelokkan substansi. Mengapa analisis Dr. Rizwan Hasiholan Sianipar sangat sulit, kalau tidak mustahil, untuk dibantah. Saya akan berbicara dalam perspektif saya sebagai seorang akademisi yang mendalami bidang AI sejak dari studi master di Ceko dan Austria, hingga doktoral di Belanda, dan juga ketika saya menjadi peneliti tamu di Amerika. Yang akan saya sampaikan di sini adalah sebuah review ilmiah dan respon saya terhadap puluhan halaman di buku Jokowi's White Paper, yang berisi analisis-analisis Dr. Rizwan terhadap ijazah Jokowi, menggunakan pendekatan kuantitatif image processing yang metode-metodenya banyak beririsan dengan AI. Analisis Dr. Rizwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas. By the way, tadi sudah ada videonya ya? Oke, sebentar sekali, berapa detik itu? Gitu, ekstrim banget dia dari 5 menit ke berapa detik tadi. Oke, sobat sekalian, tiba-tiba ketum Partai Umat nimbrung soal ijazah palsu ya kan. Beberapa waktu yang lalu datang ke sini borong 20 buku, 20 ya. 20. Makasih ya. Kemudian setelah itu kelihatannya serius dibaca dan kemudian muncullah sebuah pernyataan yang luar biasa bahwa
hasil penelitian atau video Rismond itu nggak bisa dibantah. Ya. Waduh, itu a single statement yang kalau kita bicara kadar ilmiahnya ya sudah ini mutlak sudah. Summa cum laude. Silakan. Sorry, saya belum perkenalkan. Ridho Rahmadi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu the man from Tanjung Atap apa? Tanjung Batu. Oh, Tanjung Batu. Sebelahnya Tanjung Batu, Tanjung Atap, ya kan? Ya, tap Tanjung Atap. Sebelahnya Tanjung Batu. Ya. Bapak pegang kitab, anak pegang kartu. Oke, Mas Ridho ya. Walaupun saya panggil Adinda ya, kadang-kadang Adinda, kadang-kadang Mas Ridho tergantung. Kalau di Jogja kan panggil Mas mau muda, mau tinggi, mau ini pokoknya. Gimana ininya? Kok mempertanggungjawabkan single statement yang luar biasa itu? Saya kira nggak mudah. Orang bertanya-tanya loh, luar biasa. Bareskrim Mabes Polri, Polda Metro Jaya, sekelompok orang dengan keyakinan penuh, ya kan, mengatakan bahwa Rismond itu ngawur, ya. Rismond itu sudah membuat tindak pidana, menuding sesuatu yang tidak jelas dasarnya dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada seorang Ridho Rahmadi mengatakan 100%, 100% ya, nggak bisa dibantah apa yang disampaikan oleh Rismond Sianipar. Silakan. Ya, bisa dibantah. Ya. Dengan karya ilmiah yang serupa, gitu ya, sepadan lah. Sepadan ya. Jadi sebelum masuk terlalu jauh, Bang Refli, pertama saya perlu memperkenalkan latar belakang saya sebagai akademisi, gitu, supaya nggak dikira ngomong ngawur. Sorry. Saya lupa. Beliau ini sebelum menjadi ketua umum Partai Umat dan masih sampai sekarang, ya. Oke, memang sebelum menjadi ketua Partai Umat kan benar kan? Sebelum menjadi ketua Partai Umat sampai sekarang, beliau itu adalah ahli yang namanya AI, ya kan? Dosen. AI, ya kan? Artificial Intelligence, dan dosen sekarang di Politeknik AI PMD Jogja. Oke, jadi Politeknik AI PMD Jogja. Jadi bukan sembarangan ngomong juga beliau ini. Pernah ngomong tentang change untuk penghitungan pemilu dan lain sebagainya, blockchain dan lain-lain. Blockchain dan lain sebagainya. Jadi karena itu saya paham, langsung saya undang kan, karena saya tahu latar belakang. Silakan. Ya, artinya dari latar belakang saya sebagai seorang ilmuwan juga, dan tanggung jawab sebagai seorang akademisi. Setelah dari Bang Refli 2 mingguan ya, saya bawa buku ini, kemudian saya sempat baca kira-kira 4-5 hari lalu lah. Nah, saya ini kan tiga orang menulis di sini, Pak Roy Suryo, Pak Rismond, dan Dr. Tifa. Ya. Saya engage memang pertama kali ke bagian Dr. Rismond itu. Ya, saya melihat cara yang sangat sistematis dalam menulis. Ya, dalam menulis langsung saya. Itu karena produk UGM asli itu begitu. Ya. Anda lihat kalau Dr. Tifa menulis kan, rapi sekali. Ya. Gitu. Nah, kemudian pertama saya lihat Dr. Rismond, kemudian sekarang saya sedang menyelesaikan bagian Dr. Tifa. Nanti setelah itu saya mau menyelesaikan dari Pak Roy Suryo. Jadi ini memang bukan novel, tidak harus dari awal. Jadi buku karya ilmiah itu bisa dimanapun yang diperlukan saat terbuka itu. Dimanapun Anda bisa membacanya. Jadi tidak harus urut gitu. Nah, ceritanya, jadi saya melihat yang disusun oleh Pak Rismond sangat sistematis. Jadi di dunia ilmiah itu kita ingin menjawab sesuatu dulu, berangkat dari situ ya. Kita ingin menjawab permasalahan, polemik, ya, mengkonfirmasi kebenaran. Nah, dalam hal ini adalah apakah ada ijazahnya kan itu. Nah, itu harus berangkat dari hipotesis kan, harus berangkat dari asumsi. Semua sains berangkat dari situ. Kemudian pendekatannya untuk membuktikannya itu dengan kuantitatif, kualitatif, ataupun semi, keduanya dan lain sebagainya. Saya melihat itu persis yang dilakukan oleh ketiga pendekar kita ini ya, Pak Roy, Pak Rismond, dan juga Dr. Bukan Tifa. Pendekar, itu penulis mereka. Penulis di sini. Nah, kenapa saya katakan pendekar? Karena mereka merealisasikan, mengaplikasikan keilmuan ini, approach ini pada kasus yang nyata, gitu. Bukan saja dalam ruang lingkup kampus. Gitu. Jadi mereka keluar kandang. Pendekatannya dengan karya, artinya. Pendekatannya dengan karya. Ilmiah, ya. Pendekar ilmiah, ya. Pendekar ilmiah. Jadi untuk sebuah real case, Bang, tidak hanya kasus-kasus damilah gitu ya. Atau ini jadi memang serius permasalahan yang menjadi
diskusi publik lah ya gitu. Ini apakah ada ijazah ini dan seterusnya. Nah, Bang Rismond secara spesifik itu menggunakan approach image processing. Image processing ini dasarnya karena dia kuantitatif, dia menggunakan matematika. Jadi eksak, ya, matematika sifatnya eksak dan mutlak ya, pasti begitu. Itu dasarnya. Jadi, maka kemudian saya telah lebih jauh. Ini sangat komprehensif, banyak sekali metode yang digunakan. Kemudian ketika mendapatkan hasil, ya, jadi pertama inputnya itu adalah image atau citra digital dari ijazah Jokowi, ya, itu yang dibilang ijazah Jokowi, gitu ya, yang diupload pertama kali waktu itu ya. Oleh Dian Sandi ya. Betul, itu jadi apa? Dan itu tidak bisa dibantah, memang itulah yang single citra dari yang ada, walaupun dalam berbagai perspektif ya yang itu. Iya itu menjadi input utama. Kemudian dimasukkan dalam fungsi-fungsi matematika image processing, ya, matematika dapat output, di situ didiskusikan oleh Bang Rismond di situ. Tidak serta-merta ujuk-ujuk oh ini hasilnya ada segala macam. Dan itulah tipikal ilmiah seperti itu, pendekatan ilmiah, didiskusikan dulu ini hasilnya seperti ini. Kemudian baru ditarik kesimpulan secara elegan, tidak menghakimi sifatnya, tidak judge yang subjektif begitu. Nah, kemudian di setiap output itu dikatakan oh ini berdasarkan hasil analisis menggunakan metodologi A dan B dan seterusnya, itu hasilnya adalah ini ada indikasi kuat, ada penyisipan digital, ada pola kompresi yang tidak seragam, dengan artinya itu menunjukkan editing dan segala macam, gitu loh. Nah, itu yang disampaikan Dr. Rismond dan itu sangat tipikal yang kita lakukan di dunia sains. Jadi tidak ada unsur subjektif di sini. Semua legitimate secara saintifik, maka saya katakan mustahil dibantah karena caranya sudah sangat pakem, sudah benar. Untuk membantahnya, dan ini ilmu pasti. Ilmu pasti, eksak kan. Untuk membantahnya biasa saja di dunia sains itu untuk saling membantah itu ada cara yang juga bermartabat. Tulis approach yang serupa, berangkat dari sebuah hipotesis apa, mereka katakan ini salah dan segala macam. Lakukan approach ilmiah yang serupa, diskusikan, buat kesimpulan, publikasikan. Harusnya seperti itu, tidak kemudian oh itu editing tuh segala macam. Saya baca codingnya ini. Nah, kalau saya coding kan. Sorry, maaf. Di situ ada buku, bisa diminta biar halaman biar kita tahu. Itu ada ya, white paper di sebelah sana. Satu. Ya, misalnya halaman berapa? Ya, ini umpama halaman dibukain dulu. 218. 218. Ya. Ini coding lah. Saya ingin mengatakan saya sangat familiar lah mengajarnya dulu algoritma programan. Kalau saya pusing soalnya bacanya. Nah, ini kebetulan bidang saya lah, makanan saya lah kalau di kampus ngajar seperti ini. Saya juga pernah publish pustaka software seperti ini ya, waktu ketika S3 dulu di Belanda. Jadi ini saya ingin mengatakan ya ini kita harus berterima kasih pada Dr. Rismond ya, begitu transparan memberikan source code-nya ini sehingga kita bisa mereplicate. Ya ini sebuah tradisi dan budaya akademis yang sangat internasional seperti ini. Maka kemarin saya katakan di video saya itu ini Dr. Rismond karyanya ini adalah kelas dunia gitu, gitu loh. Kemarin saya ketemu Pak Rismond. Jadi waktu ketika saya buat video itu ya, yang kemarin itu saya belum pernah ketemu dengan Dr. Rismond itu. Baru pertama kali. Baru setelah saya buat itu baru ketemu gitu ya. Jadi yang saya sampaikan pun juga tidak ada background karena hubungan pertemanan, murni karena saya baca ini. Saya berteman karena melihat ini. Saya berteman dengan hasilnya itu loh, hasil ilmiahnya itu. Nah itu, jadi kenapa saya katakan sulit sekali atau mustahil dibantah melihat respon yang muncul ya sejauh ini ya terhadap buku ini itu dari orang-orang yang membelokkan substansi. Gitu loh. Mereka tahu itu tidak mampu, jadi mereka dibelok-belokkan saja, mencoba mengubah permainan itu tipikal ya. Kalau kita bukan mengubah permainan, geser gawang. Gawangnya digeser. Nah, ini kira-kira begitu, Bang Refli.